Halo, perkenalkan nama saya Kade Anggiari Asta dengan NIM 0504982209. Hari ini saya akan membuat tugas satu dengan mata kuliah basis data. Seperti contoh pada pada soal tugas nomor tugas satu ini, kita akan disuruh membuat entity relationship diagram atau ERD. Oke, pada contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah mencari entitas terlebih dahulu. Entitas yang pada kasus tersebut terdapat mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi kita akan buat dengan menggunakan review. Oke, pertama-tama kita akan buat entitasnya terlebih dahulu. Mahasiswa, mata kuliah. Langkah selanjutnya kita harus melakukan yang namanya membuat atribut. Jadi atribut dari entitas yang telah kita buat ini. Untuk mahasiswa terdapat atribut terdiri dari NIM dan nama mahasiswa. Kemudian mata kuliah terdapat kode mata kuliah dan beserta nama mata kuliah. Untuk dosen atributnya adalah NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Kita akan buat atributnya. Selanjutnya, kita harus menentukan relasi. Relasi dapat ditentukan pada contoh kasus tersebut karena pada contoh kasus ini, mahasiswa akan mengambil atau meregistrasi mata kuliah dan dosen akan mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, kita dapat membuat relasinya seperti ini. Relationship. Ini kita gunakan kata meregistrasi saja. Meregistrasi. Ini kita gunakan mengajar. Ya, mengajar. Selanjutnya kita akan menentukan derajat kardinalitas. Jadi, kardinalitas derajat atau relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Jadi,
Pada contoh kasus ini, setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Dan begitu juga, setiap dosen dapat mengempu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, kita menambahkan garis. Yakini satu atau banyaknya mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah. Ini untuk mata kuliah, kita akan menambahkan garis ini. Begitu juga untuk dosen. Untuk mata kuliah, kita ambil banyak atau satu dari mata kuliah yang diambil. Dan untuk dosen, hanya satu mata kuliah. Satu dan hanya satu. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan primary key. Primary key pada atribut yaitu suatu nilai atau indikator unik yang dijadikan kunci utama. Jadi, kita akan underline dari NIM, selanjutnya kode mata kuliah, dan nomor induk dosen atau NID. Langkah terakhir yang dilakukan adalah melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif. Jadi, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi, kita akan membuat entity baru lagi. Registrasi. Ini adalah registrasi mata kuliah. Dan ya, berikut hasil dari ERD buatan saya sendiri. Sekian, saya ucapkan terima kasih.